Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasbullah dari kelas manajemen dengan nomor induk mahasiswa 20033130088 akan menjelaskan tentang ekonomi Islam untuk Indonesia untuk menempuh UAS ekonomi syariah. Nah, untuk yang pertama, solusi ekonomi Islam pada masa pandemi. Nah, solusi ekonomi Islam pada masa pandemi saya paparkan ada 6 solusi untuk Indonesia pada saat ini. Yang pertama adalah penyaluran langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Yang kedua, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun wakaf lingkat suku perlu ditingkatkan. 3. Bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Yang keempat, permodalan usaha di atas juga dapat diikuti dengan pinjaman Qardul Hasan. Yang kelima, selain dari sektor perbankan syariah dan Qardul Hasan, sebagian dana yang dikumpulkan oleh unit-unit dan organisasi pengumpul zakat khususnya yang ada di daerah dapat digunakan untuk memperkuat usaha UMKM. Dan yang keenam, mengembangkan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah, di mana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada social finance atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf di samping commercial finance. Nah, yang pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Untuk zakat kita bisa memberikannya kepada rakyat miskin yang terdampak COVID secara langsung sebagai penerima atau sebagai mustahik. Namun sangat disayangkan pada tahun 2018 Komisi Pengumpulan Zakat yang awalnya berpotensi mencapai 252 triliun hanya terkumpul 8,1 triliun. Oleh sebab itu, kita tidak boleh berhenti untuk mengingatkan kepada masyarakat untuk membayar zakat. Salah satunya adalah menjadikan masjid sebagai baitul mal. Meskipun masjid pada saat ini masih tidak difungsikan atau ditutup, kita bisa membayar zakat secara online. Kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada seperti itu. Nah, yang kedua, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun wakaf lingkat suku perlu ditingkatkan. Menurut saya, Badan Wakaf Indonesia atau BWI harus bekerja sama dengan keuangan syariah untuk mendiskusikan skema wakaf ini. Skema wakaf dalam bidang infrastruktur seperti mendirikannya rumah sakit wakaf. Rumah sakit wakaf ini ditujukan untuk pasien COVID-19, alat perlindungan diri atau APD yang diwakafkan, masker, terus universitas wakaf dan lain-lainnya. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional
secara profesional karena supaya bisa dimanfaatkan berkelanjutan. Seperti itu. Yang ketiga adalah bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro, kecil, menengah, UKM atau UKM yang berjuang agar tetap eksis. Usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM seringkali susah untuk berkembang. Artinya sangat mudah terjerumus ke dalam jalur kemiskinan. Nah, pada masa pandemi ini penanggulangan yang dapat diberikan yaitu berupa penanggulangan kredit atau pembiayaan yang bisa dibayarkan untuk berbulan-bulan ke depan. Untuk beberapa bulan ke depan, pembiayaan modal ini harus didampingi dan dikuatkan agar dapat dipertanggungjawabkan. Permodalan usaha di atas juga dapat diikuti dengan pinjaman Qardul Hasan. Bagi yang belum tahu, pinjaman Qardul Hasan itu sendiri berarti pinjaman tanpa bunga atau tanpa mengambil keuntungan sama sekali. Nah, sistem ini merupakan sistem unggulan bagi perbankan ekonomi syariah Islam. Nah, dengan sistem ini ekonomi Islam dapat memberikan pinjaman kepada pelaku usaha seperti UMKM atau perkantoran untuk menggaji para karyawannya. Lalu selain dari sektor perbankan syariah dan Qardul Hasan, sebagian dana dapat dikumpulkan oleh unit atau organisasi pengumpul zakat, khususnya yang ada di daerah, dapat digunakan untuk memperkuat usaha UMKM. Berikutnya ada pengembangan teknologi finansial syariah yang memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah, di mana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada social finance di samping commercial finance. Nah, berikutnya ada dampak positif BSI. Saya jelaskan, BSI ini diresmikan oleh Presiden kita Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2021. BSI merupakan gabungan dari tiga bank syariah BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Syariah BRI, dan Bank BNI Syariah. Nah, BSI juga mempunyai beberapa produk dan layanan, diantaranya yaitu untuk individu, BSI menawarkan produk tabungan, haji dan umroh, pembiayaan investasi, transaksi seperti giro rupiah serta giro falas, emas, bisnis dan prioritas. Untuk perusahaan, BSI juga mempunyai produk trade finance dan servis, pembiayaan simpanan serta cash management. Selain untuk individu dan untuk perusahaan, BSI juga menyediakan produk layanan digital seperti BSI Mobile, buka rekening online, solusi emas, BSI QRIS, BSI Cardless, BSI Debit Card, BSI Debit OTP, BSI ATM CRM, BSI Aisyah, BSI Net, BSI Jadi Berkah.id, BSI Merchant Business, BSI Afi Platform, BSI Smart Agent. Produk dan layanan perbankan yang lengkap menambahkan nilai jual BSI dibandingkan dengan bank lainnya. Nah, beberapa manfaat BSI bagi bank dan nasabah.
Merger BSI meningkatkan pertumbuhan perusahaan yang sangat cepat. Hal ini dikarenakan penggabungan antara 3 saham, yaitu saham Bank BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Nah, hal ini juga meningkatkan peluang untuk menjadi top 10 Islamic Global Banking. Itu merupakan visi dari BSI itu sendiri. BSI juga berpeluang meningkatkan likuiditas. Merger BSI juga berpeluang untuk meningkatkan literasi keuangan bank syariah. Mengingat kebanyakan atau rata-rata penduduk Indonesia menganut agama Islam, itu berpeluang besar untuk nasabah untuk mempelajari bagaimana menabung uang di bank dengan syariat Islam. Selanjutnya, apakah sistem ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia? Nah, sebelum kita membahas apakah tepat atau cocok diterapkan di Indonesia ekonomi Islam itu sendiri, kita bisa menjelaskan sistem ekonomi. Saya bisa menjelaskan sistem ekonomi Islam itu sendiri apa dari segi pengertian. Sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat, yaitu Islam yaitu Islam, dan selalu berpedoman pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Hal ini meliputi kegiatan seperti simpan pinjam, investasi, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Apakah bisa diterapkan di Indonesia? Jawabannya, sistem ekonomi Islam sangat bisa dikembangkan di Indonesia. Nah, dapat kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia rata-rata menganut agama Islam. 70% rakyat Indonesia menganut agama Islam. Nah, dan Bank Syariah Ekonomi Islam juga dan Bank Syariah Ekonomi Islam juga sudah bukan embrio, artinya sudah sangat bisa dikembangkan di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, sistem ekonomi Islam bisa diterapkan di Indonesia. Sekian dari saya.